teman-teman sekalian. Semoga teman-teman dalam keadaan baik ya. Oh iya teman-teman, teman-teman pasti tidak asing kan dengan poin kedua dari Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Di negara kita ini memang diharuskan untuk memiliki sifat yang beradab. Nah, pada kesempatan kali ini, saya dan rekan saya akan membahas mengenai masyarakat madani. Mungkin dari sebagian teman-teman akan bertanya-tanya mengenai masyarakat madani. Apa sih itu masyarakat madani gitu? Masyarakat yang seperti apa gitu? Oke, eh, di- daripada teman-teman penasaran, nanti kita langsung simak penjelasannya. Berikut adalah penjelasannya. Apa itu masyarakat madani? Mungkin dari sebagian teman-teman masih banyak yang belum tahu mengenai masyarakat madani itu apa. Saya bantu menjelaskan sedikit mengenai masyarakat madani. Nah, masyarakat madani adalah masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, beradab, dan memahami perkembangan teknologi serta ilmu pengetahuan. Masyarakat madani tersebut memiliki beberapa prinsip. Di antaranya yang pertama itu ada ruang publik yang bebas. Prinsip ini adalah masyarakat ingin menciptakan kebebasan berpendapat yang bisa dinikmati setiap individu. Setiap individu di dalam kelompok masyarakat diberi jaminan sarana dan prasarana untuk mengemukakan pendapatnya, sehingga pendapat yang disampaikan dapat tersampaikan dengan apa adanya, didengar, direspon, dan juga dilaksanakan jika sudah disetujui oleh semua atau sebagian pihak. Yang kedua, itu ada prinsip masyarakat madani secara demokratis. Demokratis, yaitu masyarakat yang memiliki perilaku yang santun dalam berinteraksi sosial tanpa memandang ras, suku, agama, dan lain sebagainya. Yang ketiga, prinsip masyarakat madani toleran. Yang dimaksud dengan toleran itu yang merupakan sikap yang dikembangkan dalam masyarakat ini untuk saling menghargai dan menghormati kegiatan individu lainnya di masyarakat dengan tidak membeda-bedakan ras, suku, agama, dan lain sebagainya. Yang keempat, prinsip masyarakat madani itu ada pluralisme. Apa sih itu pluralisme? Nah, pluralisme sendiri itu adalah sebuah paham yang mengakui adanya keberagaman dalam bermasyarakat. Dalam satu kelompok masyarakat, tentu akan ada banyak perbedaan. Misalnya, perbedaan ras, suku, agama, dan perbedaan dalam bentuk pendapat ketika berdiskusi mengenai suatu hal juga itu dapat terjadi di dalam masyarakat. Nah, yang kelima itu prinsip masyarakat madani itu yang kelima itu ada keadilan sosial. Yang dimana prinsip keadilan sosial ini memiliki keadilan yang merata dan dirasakan oleh setiap individu di dalam kelompok masyarakat. Keadilan ini tentunya memberikan hak dan kewajiban yang sama bagi setiap individu. Nah, selanjutnya, masyarakat madani itu harus melakukan beberapa fungsi. Nah, fungsinya tersebut itu memiliki beberapa fungsi yang dimana ada fungsi dasar negara. Masyarakat madani harus menghargai nilai-nilai keadilan, keterbukaan, partisipasi aktif, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai dasar negara. Prinsip-prinsip ini sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia yang menjadi dasar negara. Fungsi masyarakat madani sebagai dasar negara itu ada beberapa, di antaranya yang pertama itu ada menghargai dan memelihara kedaulatan negara. Yang kedua, memelihara kesatuan dan persatuan nasional. Yang ketiga, itu menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Yang keempat, yaitu ada menjamin kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat. Yang kelima, itu melindungi seluruh rakyat dari ancaman kekerasan dan terorisme.
Yang keenam itu ada menjamin kebebasan dan hak asasi manusia bagi seluruh rakyat. Yang ketujuh ada mendorong partisipasi aktif rakyat dalam kehidupan sosial dan politik negara. Selanjutnya, ada fungsi masyarakat madani sebagai persatuan negara. Yang dimana masyarakat madani harus berperan dalam menjaga persatuan negara dengan menghargai inklusivitas dan keragaman warga negara serta mendengarkan suara dari semua pihak. Dengan begitu, dapat tercipta masyarakat madani yang inklusif, adil, dan berkeadilan, serta dapat menjaga persatuan dan kesatuan negara. Selanjutnya, di sini ada fungsi persatuan negara. Ada beberapa fungsinya. Yang pertama yaitu menciptakan rasa kebersamaan dan persaudaraan antar warga negara. Yang kedua, memperkuat hubungan antar bangsa dalam rangka persahabatan dan kerjasama. Yang ketiga, ada menjaga perdamaian dan stabilitas nasional. Yang keempat, ada menghormati keanekaragaman budaya, suku, dan agama di Indonesia. Yang kelima, ada memperkuat hubungan antar wilayah dalam kerangka kesatuan dan kesatuan negara. Yang terakhir atau yang keenam itu ada mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan sosial dan politik yang memperkuat kesatuan dan kesatuan negara. Untuk selanjutnya, ada fungsi masyarakat madani sebagai sistem negara. Apa sih itu sistem negara? Nah, masyarakat madani sendiri berfungsi sebagai sistem negara dengan membangun sebuah sistem pemerintahan yang demokratis dan transparan. Yang dimana fungsi sistem negara tersebut memiliki 3 fungsi. Yang pertama yaitu ada fungsi legislasi. Masyarakat madani diharapkan dapat memberikan masukan dan kritik yang konstruktif terhadap pembuatan undang-undang dan peraturan yang ada di negara tersebut. Mereka juga harus menghormati dan mematuhi undang-undang yang telah dibuat oleh pemerintah. Kedua, yaitu ada fungsi eksekutif yang dimana masyarakat madani diharapkan dapat mengambil peran dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan. Yang terakhir, yaitu ada fungsi yudikatif. Masyarakat madani harus menghargai dan mematuhi putusan pengadilan serta bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk menjaga ketertiban dan keamanan di masyarakat. Selanjutnya, keempat, ada fungsi masyarakat madani sebagai tujuan negara. Masyarakat madani harus berkontribusi pada tujuan negara dengan membangun sebuah masyarakat yang inklusif, adil, dan berkeadilan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Fungsi tujuan negara ada 3. Yang pertama, tujuan sosial. Tujuan sosial, masyarakat madani diharapkan mampu membentuk sebuah masyarakat yang harmonis, berkeadilan, dan menghargai keragaman. Yang kedua, tujuan politik. Masyarakat madani harus mampu membangun sebuah sistem politik yang demokratis dan transparan. Yang terakhir, tujuan ekonomi. Masyarakat madani diharapkan dapat mengembangkan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan, serta bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan mendukung program-program pemerintah yang berorientasi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Selanjutnya ada pilar penegak masyarakat madani.
Yang pertama, media. Media adalah pers yang mana salah satu fungsi kehadirannya adalah sebagai alat kontrol sosial. Pers memiliki peran yang sangat penting untuk terwujudnya masyarakat yang madani. Yang kedua, supremasi hukum. Hadirnya supremasi hukum ini, maka warga negara akan mendapatkan perlindungan hukum. Yang ketiga, lembaga swadaya masyarakat. Lembaga swadaya masyarakat adalah wadah untuk memperjuangkan apa saja yang menjadi aspirasi masyarakat. Yang keempat, perguruan tinggi. Hadirnya perguruan tinggi sangat penting untuk mengkritis apa saja yang menjadi kebijakan pemerintah. Peran Pancasila dalam mewujudkan pendidikan yang selaras dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, pemakmuran yang merata dalam seluruh rakyat dalam arti dinamis dan meningkatkan seperti rasa kebersamaan yang diciptakan masyarakat menjadi tidak egois dan selalu ada rasa saling tolong menolong. Yang kedua, seluruh kekayaan alam sebagainya dipergunakan untuk kebahagiaan bersama menurut potensi masing-masing. Yang ketiga, melindungi yang lemah agar kelompok masyarakat dapat bekerja 12 sesuai bidangnya dalam masyarakat yang beradab. Tentunya perlindungan terhadap yang lemah ada dengan jika yang lemah tertindas, itu artinya telah melanggar hak asasi manusia, maka hukum yang ditegakkan diperlukan. Peran Pancasila dalam mewujudkan pendidikan. Yang pertama, menjadi dasar negara. Pancasila menjadi dasar negara yang harus berjunjung tinggi termasuk dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila perlu diterapkan dalam sistem pendidikan untuk membangun karakter dan moral siswa serta mengajarkan mereka untuk menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Yang kedua, membangun karakter dan moral siswa. Nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, toleransi, keadilan, dan kebersamaan dapat membantu membangun karakter dan moral siswa. Hal ini penting untuk menciptakan generasi muda yang memiliki kepribadian yang kuat dan bermartabat. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang harmonis dan inklusif. Prinsip-prinsip Pancasila seperti persatuan, kesatuan, dan kerjasama juga dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang harmonis dan inklusif, di mana semua orang diperlakukan dengan adil dan rasa saling menghargai. Dalam lingkungan belajar yang seperti ini, siswa akan merasa nyaman dan termotivasi untuk belajar. Yang keempat, mengajarkan pentingnya kerjasama dan persatuan dalam mencapai tujuan bersama. Dalam hal pendidikan Pancasila, mengajarkan pentingnya kerjasama dan persatuan dan dalam mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, bukan hanya kualitas akademik yang diprioritaskan, tetapi juga mengembangkan kemampuan sosial dan kepemimpinan siswa. Aduh.
Bagaimana teman-teman untuk penjelasan mengenai masyarakat madani ini? Ya, mungkin tidak terasa kita eh, telah membahas mengenai masyarakat madani. Semoga penjelasan yang sudah disampaikan tadi dapat membantu teman-teman untuk mengetahui apa itu masyarakat madani. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman. Saya ucapkan terima kasih dan sampai bertemu kembali. Bye.